Halo Sobat Cyber, dimanapun Anda berada, semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat, lahir dan batin, dan dijauhkan dari COVID. Ingat, walaupun sudah menurun saat ini COVID, di luar negeri juga bahkan dianggap endemi, tapi di Indonesia masih ada. Stay prokes, tetap lindungi Anda dan keluarga dari COVID ini. Sobat Cyber, kita sedang rame nih masalah kepindahan ibu kota negara menjadi ibu kota Nusantara di Kalimantan Timur. Kemudian kita juga sedang rame nih perang antara Rusia dan Ukraina begitu. Nah, apa hubungannya? Nah, ternyata hubungannya sangat dekat sebenarnya, terutama dari sisi keamanan. Kenapa? Karena ternyata perang antara Rusia dan Ukraina itu juga melibatkan perang cyber. Sehingga Rusia dan Ukraina sama-sama melakukan serangan cyber yang kelasnya adalah perang antar negara. Nah, kepindahan kita ke ibu kota baru tentu saja akan berdampak terhadap keamanan cyber juga. Kira-kira siap nggak kita kalau misalkan ibu kota baru kita nanti yang menjadi ibu kota negara itu diserang oleh serangan cyber? Nah, akan kita bahas secara tuntas pada sesi kali ini. Sobat Cyber, kita tahu bahwa ketika ibu kota kita ada di Jakarta, infrastruktur teknologinya tentu saja sudah sangat tertata, sudah sangat stabil, established lah begitu. Sehingga kalau kita berbicara masalah infrastruktur cyber itu tidak ada masalah. Paling kita berbicara masalah keamanannya saja gitu. Bagaimana keamanan cyber di ibu kota kita yang ada di Jakarta saat ini begitu, yang ternyata memang tidak terlalu kuat, apalagi ketika kita berbicara tentang keamanan cyber di instansi pemerintah. Hampir semua kementerian kita di Indonesia, BUMN, Polri, TNI, begitu, Kementerian Pertahanan, apapun institusinya lah gitu, sepertinya pernah diretas gitu. Artinya apa? Memang tidak secure amat gitu. Apalagi ketika kita tahu juga bahwa Badan Siber Instansi Negara pun juga ikut diretas. Nah, ini kita berbicara di Jakarta loh, yang infrastrukturnya sangat bagus sekali. Kemudian kita akan berpindah ke Kalimantan. Ibu kota negara kita akan berpindah ke Kalimantan. Ibu kota negara, kemudian istana negara, kemudian nanti kesatuan TNI, Polri, ada Badan Intelijen Negara, BSSN, semua kementerian nanti akan posnya di sana. Saat ini sudah dipikirkan bagaimana membangun infrastruktur fisik ya. Membangun gedung, membangun jalan, membangun fasilitas-fasilitas yang dibutuhkan untuk menjadi satu ibu kota negara begitu. Tetapi kita juga harus berpikir pentingnya kita membangun infrastruktur teknologi yang memang sesuai dengan standar keamanan yang ada. Saat ini jargon ibu kota negara, ibu kota Nusantara itu adalah smart city. Artinya apa? Kota yang cerdas. Ketika kita berbicara tentang kota yang cerdas atau smart city, tentu saja di situ kita akan berbicara masalah digitalisasi. Kita berbicara masalah internet, jaringan, komputer, server, data, big data, dan lain-lain begitu. Nah, ini yang nanti mungkin akan menjadi masalah karena kebetulan saya ikut menjadi tim perumus aturan turunan dari Undang-Undang IKN begitu, dan sempat kita bahas di Balikpapan saat itu dengan Bappenas dan beberapa kementerian terkait. Hampir lupa bahwa keamanan cyber itu dimasukkan dalam rencana induk pembangunan IKN begitu. Tapi akhirnya sekarang sudah masuk gitu, dan nextnya ngapain gitu? Apa yang harus kita lakukan ketika kita berbicara tentang infrastruktur teknologi, keamanan cyber dan lain-lain di ibu kota negara kita yang baru nanti? Sobat Cyber, kita tahu bahwa jaringan internet sangat diperlukan ketika kita akan mendigitalisasikan semua layanan, apalagi layanan pemerintah.
Nanti ketika ibu kota negara kita jauh dari Jawa, saya bilang Jawa kenapa? Karena infrastruktur yang stabil memang saat ini di Jawa begitu. Ketika jauh dari Jawa dan ketika infrastruktur di sana tidak benar-benar di-manage dengan baik, akan susah ketika ibu kota baru nanti memberikan layanannya kepada masyarakat di luar ibu kota negara begitu. Kenapa? Karena bisa jadi internetnya lambat, jaringannya tidak stabil, dan lain-lain. Oleh karena itu, infrastruktur teknologi dan cyber security penting sekali ada di sana. Percuma juga kita punya infrastruktur teknologi yang baik dan bagus begitu, tetapi tidak dilengkapi dengan keamanan cyber yang mumpuni. Oleh karena itu, Badan Siber dan Sandi Negara, Badan Intelijen Negara itu juga harus all out dilibatkan sejak perancangan. Kemarin kita sudah mendengar Kepala Otorita IKN sudah ditunjuk oleh Bapak Jokowi, Presiden kita, begitu. Dan menurut saya, beliau juga harus concern bukan hanya berbicara tentang infrastruktur fisik ya, membangun tadi bangunan gedung, kemudian jalan, fasilitas dan lain, juga perlu memikirkan bagaimana bisa membangun infrastruktur teknologi yang mandiri dan aman begitu. Kenapa saya bilang mandiri? Banyak perusahaan-perusahaan lokal di negara kita yang sebenarnya juga mampu kalau diberikan tanggung jawab untuk menggelar infrastruktur teknologi yang ada di IKN begitu. Kenapa? Kita butuh agar jaringan ini full kontrol oleh kita, full kontrol oleh pemerintah kita gitu. Sehingga tidak bisa disalahgunakan oleh orang lain. Kenapa bisa disalahgunakan orang lain? Karena kalau misalkan kita masih menggantungkan infrastruktur kita kepada layanan-layanan asing gitu, ya mohon maaf nih gitu. Walaupun mereka bilang bahwa datanya akan aman, kemudian dijamin tidak akan ada pencurian data, dijamin bahwa end-to-end user, artinya data itu terenkrip begitu. Tapi seaman-amannya layanan yang diberikan asing, tentu saja lebih aman layanan yang diberikan oleh anak bangsa kita sendiri. Oleh karena itu, sebaiknya pembangunan infrastruktur teknologi dan cyber yang ada di IKN itu diserahkan kepada anak bangsa. Banyak kok BUMN kita yang sudah hebat dan jago gitu dan bisa melakukan pekerjaan ini. Banyak kok perusahaan-perusahaan lokal yang dimiliki oleh anak bangsa gitu yang bisa melakukan pekerjaan ini gitu. Misalkan perusahaan clouds, perusahaan jaringan dan lain-lain begitu. Dan mereka, saya pikir kalau hanya untuk penggelaran di IKN saja mampulah gitu. Sobat Cyber, kemudian kita berbicara masalah cyber security. Nah, ini penting sekali. Ketika kita berbicara masalah ibu kota negara, artinya ibu kota ini harus dilindungi dari serangan-serangan yang mungkin akan datang ke ibu kota kita ini. Karena kalau sampai ibu kota negara ini diserang dan lumpuh gitu, tentu saja efeknya di dunia akan jelek gitu. Wah, ini Indonesia ini ibu kota diserang gitu. Bisa jadi nanti kita dibilang bahwa Indonesia lumpuh. Ingat kan kita serangan 1 Maret begitu ketika ibu kota kita masih di Jogja gitu. Untuk menunjukkan supaya Indonesia ini masih ada, tentara ini masih ada, tentara Indonesia masih ada gitu. Akhirnya dilakukan serangan 1 Maret yang walaupun hanya beberapa jam, tapi menunjukkan kepada dunia bahwa oh iya loh, Indonesia ini masih ada, tentara ini masih ada. Sebegitu powerfulnya ibu kota negara. Oleh karena itu, ibu kota negara kita yang baru nanti harus kita lindungi benar-benar begitu. Bagaimana cara melindunginya? Yaitu kita harus melibatkan semua stakeholder yang ada begitu, Badan Siber Sandi Negara, Badan Intelijen Negara, Kominfo, kemudian ada Satuan Cyber TNI, ada Kementerian Pertahanan dan stakeholder-stakeholder yang lain begitu. Tidak hanya pemerintah, juga termasuk swasta begitu. Akademik juga perlu dilibatkan gitu untuk membangun suatu sistem yang memang benar-benar secure. Kita kan nggak mau kan terulang lagi gitu. Contohnya misalkan serangan Mustang Panda ke 10 kementerian lembaga di Indonesia gitu. Itu kan membuat malu kita gitu. Sobat Cyber, banyak PR-nya.
termasuk juga pembangunan infrastruktur backbone-nya, karena di sana masih hutan kan ya gitu, masih banyak hutannya, infrastrukturnya masih belum bagus, sehingga masih banyak PR-nya. Dibangun infrastruktur backbone ya, kita ngomongnya backbone seperti Palaparing gitu. Jadi ada Palaparing Barat, Palaparing Timur, Palaparing Tengah begitu. Ini kita buat Palaparing yang ada di Kalimantan begitu. Kita buat hub-nya, buat international hub, untuk lokal hub begitu. Kemudian juga kita bangun BTS yang cukup di sana gitu. Kemudian juga kita maksimalkan perusahaan-perusahaan lokal untuk membangun infrastruktur teknologi yang ada di IKN begitu. Plus lagi ketika sistemnya sudah jadi, security, keamanan ini juga harus benar-benar diprioritaskan, karena saat ini security belum menjadi priority di Indonesia gitu. Nanti kalau semuanya sudah serba digital, layanan-layanan semuanya sudah digital, apalagi ibu kotanya sekarang jauh gitu, dan Jakarta tetap menjadi mungkin kota pengusaha gitu, kota bisnis gitu, tentu saja akan banyak hubungan dengan ibu kota negara yang baru. Oleh karena dibutuhkan koneksi yang aman, sistem yang aman, SDM yang aman, policy yang aman begitu, sehingga semuanya bisa terjamin keamanannya. Oke Sobat Cyber, itu saja yang bisa kita sampaikan. Intinya adalah kita perlu memikirkan keamanan cyber yang ada di ibu kota negara baru, ibu kota Nusantara begitu. Jangan sampai nanti kita seperti Ukraina gitu. Kenapa? Karena Ukraina ini sebelum terjadi perang fisik, mereka diserang juga dengan serangan-serangan cyber. Jangan sampai kita seperti Estonia, negara Estonia. Negara Estonia itu hancur lebur berantakan negaranya gara-gara diserang oleh serangan cyber begitu. Nah, kita harus belajar dari ini, kita harus memperkuat diri kita harus memperkuat negara kita. Perang cyber adalah perang masa depan, perang nyata gitu. Oleh karena itu harus kita antisipasi ancaman-ancaman yang akan datang. Bukan akan datang, bahkan sudah datang sejak bertahun-tahun yang lalu. Oke Sobat Cyber, terima kasih. Semoga Sobat Cyber suka dengan konten ini. Silahkan komen, like, dan subscribe. Jangan lupa aktifkan tombol loncengnya biar tahu informasi duluan dari Ruang Cyber. Terima kasih, salam Cyber Indonesia.